Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa di materi yang minggu lalu kita pelajari, ya, tentang level of inquiry weighing, Anda juga harus pahami bahwa setiap level itu bisa berpengaruh pada perolehan keterampilan proses. Ya, jadi setiap level of inquiry yang nanti Anda implementasikan, ya, mulai dari yang paling rendah discovery learning, kemudian interaktif demonstrasi, inquiry lesson, sampai ke hypothetical inquiry, itu masing-masing punya nurturing effect, ya, atau efek iringan yang nanti secara tidak langsung maupun langsung bisa membekalkan sejumlah keterampilan proses. Ya, misalnya untuk yang discovery learning, ya, untuk yang discovery learning, level inquiry yang paling rendah di kerangka kerjanya Wenning itu bisa melatihkan sejumlah basic skill, sejumlah rudimentary skill, ya, sejumlah rudimentary skill seperti kemampuan klasifikasi, interpretasi, dan juga kemampuan-kemampuan yang lain. Begitupun untuk yang level selanjutnya interaktif demonstrasi juga ada nurturing effect-nya. Ya, ada sejumlah keterampilan proses yang bisa dibekalkan ya kalau Anda nanti mengimplementasikan interaktif demonstrasi. Ada yang namanya basic skill di situ. Jadi ada keterampilan proses basic, ya, keterampilan proses sains dasar yang bisa dibekalkan ketika Anda melaksanakan kegiatan praktikum pembelajaran dengan level of inquiry khususnya yang interaktif demonstrasi, ya. Bagian itu Anda sudah baca, sudah pelajari? Sudah Anda baca belum? Sedikit, Bapak. Sedikit. Oke, bahannya masih yang kemarin sebetulnya. Lanjutan dari yang kemarin Bapak jelaskan. Kemarin kan terakhir Bapak menjelaskan tentang level of inquiry, ya, melanjutkan. Kemarin kita bahas ada inquiry lab gitu ya, inquiry lesson, inquiry lab, ya. Kemudian real world application sampai yang terakhir ada hypothetical inquiry. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. ya. Nah, ini yang tadi Bapak maksudkan. Ada rudimentary skill. Ini paling erat kaitannya dengan discovery learning. Jadi kalau Anda mengimplementasikan discovery learning, maka nanti ada sejumlah rudimentary skill atau skill yang paling dasar, ya, keterampilan proses sains yang paling dasar. Di sini ada kemampuan klasifikasi, ya, konseptualisasi, kemudian conclude, ya, menyimpulkan, kemudian juga ada kontekstualisasi, ada ordering, dan kemampuan rudimentary skill yang lain, ya. Jadi kemampuan-kemampuan keterampilan proses ini akan diperoleh ketika Anda mengimplementasikan discovery learning, ya. Kemudian kalau kita mengimplementasikan interaktif demonstrasi juga kita nanti bisa membekalkan sejumlah keterampilan proses. Nah, di sini ada sejumlah keterampilan proses dasar. Kalau tadi yang paling mendasar, ya, ada keterampilan proses dasar, ya, atau basic skill yang bisa dibekalkan ketika Anda mengimplementasikan interaktif demonstrasi. Ada memperkirakan, mengestimasi, menjelaskan, memprediksi, ya, kemudian juga menggunakan pemikiran yang kondisional. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan keterampilan proses dasar yang nanti bisa Anda bekalkan. Jadi sesuai dengan pengalaman belajarnya, begitu ya, sesuai dengan pengalaman belajarnya. Seperti yang kemarin sudah Bapak jelaskan, ya, di interaktif demonstrasi itu kan ada kegiatan mendemonstrasikan fenomena, menyajikan fenomena, kemudian kita ajak peserta didik untuk melakukan prediksi, ya. Kita ajak peserta didik untuk melakukan sejumlah prediksi memperkirakan. Sehingga di sini
akan melatihkan kemampuan mengestimasi, ya, akan melatihkan kemampuan memprediksi dan juga keterampilan dasar atau basic skill yang lain. Kemudian inquiry lesson juga sama di sini. Ada sejumlah intermediate skill, ya. Jadi keterampilan proses menengah, ya, keterampilan proses menengah yang bisa kita bekalkan. Gitu ya, di sini ada kemampuan menerapkan informasi, menggambarkan hubungan, membuat data kuantitatif sederhana dan seterusnya, ya. Oke, kemarin Bapak jelaskan bahwa level yang paling rendah itu adalah discovery. Kemudian setelah discovery ada interaktif demonstrasi, inquiry lesson yang sampai yang paling tinggi itu adalah hypothetical inquiry. Oke, Bapak pernah menjelaskan bahwa mana dari level inquiry ini yang paling bagus pengaruhnya untuk perolehan kompetensi atau kemampuan. Yang paling bagus adalah level yang paling tinggi, gitu ya. Sehingga di sini kalau kita perhatikan, ya, skill-skill ya atau keterampilan proses atau jenis keterampilan proses yang bisa dibekalkan untuk setiap levelnya pun ini berbeda-beda, ya, sesuai dengan levelnya, ya, sesuai dengan levelnya yang semakin meningkat, gitu ya, yang semakin meningkat. Jadi ini untuk yang inquiry lesson bisa membekalkan sejumlah keterampilan proses yang levelnya menengah, ya, intermediate skill. Kemudian untuk yang inquiry lab ini bisa melatihkan keterampilan proses terintegrasi. Artinya terintegrasi di sini antara KPS yang satu dengan KPS yang lain itu dilakukan secara bersama-sama ketika melaksanakan inquiry lab, begitu ya. Kemarin kan Bapak jelaskan untuk yang inquiry lab, ya, peserta didik kita kondisikan dalam sebuah riset penyelidikan yang terkontrol dengan ketat, ya. Jadi mulai dari penentuan prosedur, ya, pelaksanaan kegiatan riset penyelidikannya dikondisikan dengan prosedur yang ketat. Jadi seperti ilmuwan melakukan riset di laboratorium. Jadi semuanya dikontrol, ya, dengan sedemikian rupa. Kemudian variabel-variabel ekstranya dikendalikan, ya, agar tidak berpengaruh pada variabel utama yang sedang diteliti, begitu. Kemudian selanjutnya untuk yang real world application ini akan melatihkan sejumlah culminating skill, ya. Ini Anda bisa baca nanti culminating skill itu apa saja, ya. Yang jelas ini levelnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tadi, yang keterampilan proses sains yang terintegrasi. Kemudian yang paling tinggi, level yang paling tinggi kemarin hypothetical inquiry ini akan membekalkan sejumlah advanced skill, ya. Jadi keterampilan proses yang advance yang ini dimiliki oleh seorang ilmuwan yang sudah ahli, begitu ya. Jadi ini penting Anda pahami, ya. Ini sesuatu yang penting Anda pahami ketika nanti Anda harus mengimplementasikan level of inquiry-nya Weni. Jadi Anda nanti bisa mengidentifikasi dulu, ya. Mengidentifikasi kira-kira Anda akan membekalkan apa? Ya. Anda akan membekalkan keterampilan proses yang mana? Yang advance, yang intermediate, atau yang basic. Kalau misalkan ingin yang basic, ya, karena memang peserta didiknya belum terbiasa dengan yang basic skill atau yang dengan rudimentary skill, maka Anda mulai dengan discovery atau Anda mulai dengan interaktif demonstrasi untuk bisa membekalkan keterampilan proses yang sifatnya basic, ya, mendasar. Oke, ya, jadi silakan ini nanti Anda pelajari lagi, ya. Yang ini belum sama sekali dibaca oleh Anda. Belum Pak, belum sampai situ Pak. Ya, jadi ini sebetulnya lanjutan dari yang kemarin Bapak jelaskan. Ya, jadi setiap level of inquiry yang nanti Anda implementasikan ini bisa berpengaruh pada perolehan, ya, sejumlah keterampilan proses. Mulai dari yang sangat mendasar rudimentary skill, kemudian ada basic skill, ya, ada integrated skill, sampai yang paling tinggi hypothetical ini bisa membekalkan
advanced skill ya, keterampilan proses sains yang advance ya, yang ahli begitu ya. Yang ahli di sini maksudnya adalah keterampilan proses ini biasanya dimiliki oleh seorang ilmuwan begitu ya, untuk yang advanced skill ini. Oke ya. Nah, ini sebetulnya menjadi apa namanya, bisa jadi inspirasi nanti buat Anda begitu ya, kalau Anda ingin melaksanakan penelitian ya, ingin melakukan riset terkait dengan skripsi begitu ya, ingin mengambil tema terkait dengan level of inquiry, Anda bisa pilih begitu ya. Anda bisa pilih menurut kerangka kerjanya siapa. Menurut kerangka kerjanya Bakerman, atau menurut kerangka kerjanya Wenning, atau menurut kerangka kerjanya Emden and Samvel ya. Nah, untuk yang apa namanya, untuk yang inquiry Wenning juga ini bisa digarap oleh beberapa orang begitu ya. Misalkan Anda mau melakukan penelitian mengimplementasikan discovery ya, teman Anda mengimplementasikan interaktif demonstrasi. Teman Anda yang lain mengimplementasikan inquiry lab. Ya, jadi itu bisa berapa tema begitu ya untuk skripsi. Atau Anda ingin mengimplementasikan mulai dari level yang paling rendah sampai ke level yang paling tinggi begitu ya. Di skripsi Anda itu boleh, silahkan begitu ya. Jadi penelitian terkait dengan ini masih banyak peluang begitu ya, belum banyak mahasiswa yang melakukan penelitian terkait dengan ini begitu ya. Ada tapi belum banyak, sehingga nanti apa namanya, ini bisa menjadi sedikit mungkin inspirasi bagi Anda, bagi yang berminat ya pada tema yang terkait dengan practical work ya, pembelajaran praktikum ya, kemudian juga inquiry ya. Anda nanti bisa coba menggali lebih dalam lagi ya, framework yang hari ini kita pelajari ya, Wenning, kemudian Bakerman, Emden and Samvel, dan juga framework yang lain untuk nanti diimplementasikan ya dalam kegiatan pembelajaran baik itu di SMP maupun di SMA gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan level of inquiry-nya Wenning? Oke, di akhir mata kuliah ini nanti ya, paling nanti akan ada beberapa pertemuan terkait dengan materi ya. Kita masih menyisakan ada pembahasan tentang pembelajaran proyek, kemudian nanti ada evaluasi pembelajaran berbasis inquiry ya, praktikum yang berbasis inquiry dan juga proyek. Kemudian nanti ada perencanaan pembelajaran. Setelah itu nanti ada proyek pembuatan video pembelajaran. Jadi nanti Anda membuat video pembelajaran durasinya 10 menit, mengimplementasikan salah satu framework. Ya, mengimplementasikan di videonya itu salah satu framework. Bisa Emden and Samvel, bisa Wenning. Wenningnya silakan nanti pilih yang mana begitu ya. Mau yang discovery learning, atau interaktif demonstrasi, atau inquiry lab, atau yang mana begitu ya. Jadi itu proyek akhirnya, UAS-nya adalah itu ya. Untuk UTS-nya Bapak ambil dari kuis-kuis yang biasa dilakukan begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Dari Firhan belum ada, Pak. Dari yang lainnya? Belum ada, Bapak. Belum. Oke, Anda sudah baca bahan ajar yang ini, yang Bapak tampilkan? Pembelajaran berbasis proyek? Sudah dipelajari, sudah dibaca belum? Kalau dibaca sudah, Pak. Sudah.
Oke, barangkali bisa dijelaskan pembelajaran proyek itu seperti apa? Silakan, barangkali ada yang bisa menjelaskan pembelajaran proyek itu seperti apa berdasarkan apa yang sudah kalian baca barusan. Atau sebelumnya pun kita pernah mempelajari ini ya di mata kuliah belajar dan pembelajaran biologi. Ya sudah pernah belajar tentang pembelajaran model pembelajaran yang berbasis proyek. Ciri khasnya apa coba pembelajaran berbasis proyek itu? Ciri khasnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Rudi barangkali silakan Rudi dijelaskan apa yang Rudi ketahui terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Adanya perencanaan dulu, Pak. Adanya perencanaan, Kemudian lalu ada tahap-tahap kegiatan pelaksanaan dan juga evaluasi secara tahap tindak lanjut dan juga evaluasi secara tahap penilaiannya, Pak. silakan dilengkapi oleh Fauzia. Pembelajaran berbasis proyek yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran yang dimana nantinya peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi, Bapak. Ya. Tadi kalau kita perhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Siti Fauzia, ya, di situ jelas ya disampaikan bahwa pembelajaran proyek ini ya mengkondisikan kegiatan pembelajaran melalui proyek. Jadi siswa belajar dari proyek yang dilakukan. Siswa belajar dari proyek yang dikerjakan, begitu ya. Jadi mengerjakan proyek, di proyek kan pasti tadi betul ya apa yang disampaikan oleh Rudi, ada perencanaan proyek. Ada perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, kemudian evaluasi proyek. Itu yang dilakukan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran proyek ya. Jadi ketika pelaksanaan proyeknya ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Nah, siswa belajar dari situ. Siswa belajar itu dari pengalaman yang bersangkutan, ya, pengalaman peserta didik melakukan mulai dari perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan evaluasi proyek. Di situ siswa akan mendapatkan pengalaman menganalisis, ya, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasi data, ya, mempresentasikan hasil temuan, begitu ya, mempresentasikan hasil proyek yang telah dilakukan, kemudian mendiseminasikan produk ya dari hasil kegiatan proyek yang dilakukan dan lain sebagainya begitu ya. Ciri khas lain dari proyek adalah ada produk yang dihasilkan. Jadi proyek yang dikerjakan itu nanti pada akhirnya akan menghasilkan sebuah produk. Produknya nanti bisa digunakan, dimanfaatkan untuk memecahkan masalah. Karena pada prinsipnya ketika nanti Anda melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, ini sebetulnya ada masalah yang disajikan di awal. Ada permasalahan, kemudian diselesaikan dengan membuat sebuah produk. Nah, membuat sebuah produknya dikondisikan melalui pengalaman proyek. Ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dihasilkanlah sebuah produk di situ. Produknya nanti bisa dimanfaatkan, digunakan untuk memecahkan masalah. Ya, misalkan Bapak ambil contoh begitu ya, sederhana. Ya, contohnya sederhana. Misalkan di satu daerah itu masyarakatnya terkendala dengan air bersih, gitu ya. Sumber air ada, sumber air berlimpah. Misalkan daerahnya daerah gambut, begitu ya, daerah gambut, air tersedia banyak, begitu ya. Cuman airnya tidak layak konsumsi. Ya, airnya tidak layak untuk dikonsumsi karena memang mengandung ada mungkin senyawa-senyawa yang memang ya membahayakan kesehatan ketika misalkan dikonsumsi. Oke, permasalahannya seperti itu. Nah,
kita ajak peserta didik untuk merancang sebuah proyek, menghasilkan produk yang nanti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Direncanakanlah ya, dibuat perencanaan proyeknya ya, dibuat time schedule gitu ya, kapan melaksanakan perencanaannya, pelaksanaan proyeknya sampai nanti menghasilkan sebuah produk. Ya, misalkan produk yang direncanakannya adalah alat penjernih air. Ya, alat penjernih air dengan memanfaatkan bahan-bahan alami, misalkan dengan menggunakan batu, injuk dan lain sebagainya, begitu ya. Oke, tentunya ketika merancang alat penjernih air itu peserta didik kan harus paham, ya harus tahu, harus paham terkait dengan bahan-bahan yang diperlukan, bahan-bahan yang nanti akan digunakan, ya termasuk sifat karakteristik dari bahan-bahan tersebut. Misalkan menggunakan injuk, ya sifat karakteristiknya bagaimana? Menggunakan arang misalkan ya, sifat karakteristik dari arang bagaimana? Menggunakan kerikil, menggunakan pasir dan lain sebagainya. Nah, itu semua kan harus dipelajari. Ya, jadi jangan sampai nanti alat penjernih airnya itu hasil trial and error begitu ya, bukan dari hasil kajian literatur, bukan dari hasil kajian keilmuan begitu. Jadi dibuat kajian keilmuan dulu begitu ya. Kira-kira bahan-bahan apa nih yang efektif untuk bisa menjernihkan air yang ada di lahan gambut. Airnya mengandung apa? Ada senyawa apa di air tersebut? Nah, kira-kira untuk bisa menghilangkan senyawa tersebut yang berbahaya, ini yang paling efektif menggunakan apa? Menggunakan arang aktif, menggunakan injuk, atau menggunakan apa? Nah, itu semua dibuat perencanaan. Ya, setelah perencanaannya matang, sudah ditentukan ya alat dan bahannya, ya kira-kira apa alat dan bahannya sudah ditentukan, kemudian pelaksanaan. Ya, dilakukan ya eksperimen sederhananya. Dilakukan eksperimen sederhananya, nanti ketahuan tuh efektif atau tidak menghilangkan senyawa-senyawa yang berbahaya yang ada pada air ya, yang ada pada air yang ada di wilayah gambut begitu. Ya. Ketika misalkan gagal, dicoba lagi. Sampai pada akhirnya mendapatkan sebuah formula ya untuk menjernihkan air di lahan gambut ini ya, misalnya formulanya di alat penjernihnya harus ada ijuk, harus ada arang aktif, harus ada kerikil, harus ada pasir misalkan. Ya, nah kemudian nanti si produknya, alat penjernihnya ya atau desain alatnya ini dideseminasikan ya, disampaikan, dipresentasikan gitu. Nah, nanti ya produknya itu ya diharapkan bisa dimanfaatkan, digunakan untuk problem solving, mengatasi tadi masalah yang disampaikan, disajikan di awal kegiatan pembelajaran begitu ya. Bisa dipahami? Nah, terus nanti apakah ada proses inquiry di situ? Ada. Ya, misalkan tadi ya ketika menentukan di alat penjernih air itu komposisinya apa saja, bahan-bahannya apa saja yang nanti efektif untuk bisa menjernihkan air, apakah ada arang aktif, apakah harus ada injuk, apakah harus ada kerikil, apakah harus ada pasir, itu kan diselidiki begitu ya, diselidiki melalui proses inquiry. Ya, diselidiki melalui proses eksperimen sederhana. Ya, melalui proses inquiry gitu. Sehingga nanti dapat jawaban. Oh, ternyata injuk efektif nih. Oh, ternyata arang aktif efektif untuk senyawa ini. Ya, oh ternyata pasir bisa menyaring ini, ya senyawa ini dan lain sebagainya. Begitu. Nah, baru setelah dapat informasi itu melalui proses inquiry, penyelidikan, dimanfaatkan, digunakan bahan-bahan itu untuk membuat alat penjernih air dari bahan-bahan alami begitu ya. Ya, jadi yang dinamakan dengan inquiry project itu yang seperti ini ya. Jadi project di dalamnya ada inquiry. Ya. Ada inquiry yang dimanfaatkan untuk melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan yang nanti si hasilnya itu bisa digunakan sebagai dasar untuk pengembangan produk. Ya, pengembangan produk, pengembangan alat penjernih air misalkan, kalau misalkan kita perhatikan konteksnya yang tadi begitu. Oke,
Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Kalau yang Bapak sajikan di PPT ini berbeda ya konteksnya, ya. Ini Bapak sajikan konteks yang lain, nanti Anda bisa baca. Tapi yang jelas prinsipnya seperti yang barusan Bapak sampaikan. Bisa dipahami? Untuk pembelajaran proyek bisa dipahami? Coba Firhan bisa dijelaskan lagi intinya apa dari pembelajaran proyek ini? Silakan Firhan. Masih kurang paham, Pak. Masih kurang paham. Kurang pahamnya di mana? Enggak kan dalam proses pembelajaran berbasis project itu kan ada suatu hasil ataupun output yang berupa produk gitu. Tah produk tersebut itu produknya itu produk seperti apa, dan juga yang tadi itu kan ada keterkaitan dengan mata pelajaran lain, tapi di catatan itu tidak perlu dikaitkan gitu, Pak. Maksudnya itu gimana gitu? Oke, sebetulnya boleh dikaitkan, boleh juga tidak. Memang idealnya ya pembelajaran project ini ya kalau bisa integrated. Ya, kalau bisa integrated. Tapi tidak pun tidak apa-apa gitu ya, tidak pun tidak apa-apa. Misalkan tadi begitu ya. Intinya prinsipnya pembelajaran project ini ya kita kondisikan peserta didik belajar melalui project yang dikerjakan. Jadi peserta didik mengerjakan project. Nah, ketika mengerjakan project itu siswa belajar, peserta didik belajar. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, misalkan ada permasalahan nih di awal yang disajikan. Permasalahannya terkait dengan penjernihan air. Ya, terkait dengan penjernihan air. Jadi ada misalkan di masyarakat begitu ya, sumber air banyak tapi tidak layak konsumsi. Gitu ya. Air ada tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk masak begitu ya, untuk minum dan untuk keperluan yang lain. Itu permasalahannya. Nah, sekarang gurunya mengkondisikan kegiatan pembelajaran melalui proyek, membuat produk ya. Proyeknya membuat produk alat penjernih air yang bisa menjernihkan air ya seperti yang disampaikan di permasalahan yang tadi. Gitu ya. Misalkan airnya basah, airnya mengandung banyak sekali kapur misalkan atau yang lainnya. Nah, kira-kira untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut bagaimana menjernihkan air yang banyak mengandung kapur seperti apa. Nah, dibuatlah project ya, dibuatlah project ya, projectnya membuat alat penjernih air sederhana gitu. Nah, di situ nanti siswa belajar ya. Di situ nanti siswa akan belajar terkait dengan banyak hal. Yang kalau kita perhatikan ini bisa integrated ya. Karena siswa nanti akan belajar terkait dengan sifat-sifat air begitu ya. Air yang basah itu seperti apa, ada fisika, ada kimia di situ ya. Ada konten fisika, ada konten kimia ya. Atau bisa juga ada konten biologi di situ. Kira-kira pada airnya ada mikroorganisme atau tidak? Ada mikroorganisme yang berbahaya atau tidak? Jadi yang dimaksud dengan interdisiplin itu seperti itu. Ya. Jadi untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan tidak bisa kita dekati dari satu sudut pandang keilmuan saja. Jadi harus dari berbagai sudut pandang gitu, ya. Jadi siswa kita kondisikan untuk membuat proyek. Proyeknya adalah membuat tadi alat penjernih air sederhana. Nah, untuk bisa merancang itu ya, merancang produk berupa alat penjernih air itu kan perlu kajian. Ya, perlu kajian, perlu landasan teori begitu ya untuk menentukan alat bahannya apa begitu ya. Bahan-bahan misalkan untuk penjernih airnya apa saja, itu kan perlu kajian. Nah, disitulah siswa akan belajar. Akan belajar konten, akan belajar juga kreativitas, akan belajar juga kemampuan problem solving, akan belajar juga
kemampuan berkolaborasi, andaikan misalkan ini dikondisikan dalam pembelajaran kelompok. Begitu, ya. Nah, ketika pelaksanaan proyek itu kan direncanakan dulu ya, direncanakan, kemudian pelaksanaan. Nah, ketika pelaksanaan bisa ada proses inquiry di situ untuk menentukan misalkan ya menyelidiki bahan-bahan yang efektif itu apa saja. Gitu ya. Kemudian komposisinya bagaimana? Apakah misalkan yang di atasnya pasir, di bawahnya kerikil, atau di tengah-tengah nanti ada apa? Itu kan perlu kajian juga. Nah, disitulah nanti hadir proses inquiry. Sampai nanti ditemukanlah komposisinya, bahannya apa saja, kemudian susunannya seperti apa kalau misalkan nanti disusun di alat penjernih air misalkan gitu. Nah, dihasilkanlah produk ya. Produknya bisa disampaikan, dipresentasikan di hadapan teman-temannya yang lain sehingga nanti bisa ada masukan, ada kritikan dari produk yang dihasilkan. Bisa nanti diperbaiki lagi, direvisi lagi produknya, baru nanti dimanfaatkan, digunakan untuk problem solving, mengatasi masalah yang tadi disampaikan di awal. Begitu ya? Ada gambaran sekarang? Ada, Pak. Fitri, ada Fitri nggak? Halo? Ada Fitri? Ada Bapak. Silakan Fitri, bisa dijelaskan kembali pembelajaran proyek itu seperti apa? Sesuai dengan yang Fitri pahami saja dari apa yang barusan Bapak jelaskan. Bapak mohon maaf sedang PCR jadi kurang mendengar. Sedang mempersiapkan untuk berangkat besok. Iya Bapak. Oleh ini aja lah, oleh Rudi, silakan Rudi. Iya Pak, berarti Pak untuk di pembelajaran berbasis proyek ini yang memang Rudi tangkap, jadi si peserta didik itu diberikan permasalahan. Nantinya permasalahan tersebut diberikan sebuah rancangan-rancangan yang direncanakan tadi Pak, sehingga ada sebuah konsep ataupun ada konsep yang memang nantinya ditemukan gitu oleh si peserta didik gitu Pak. Seperti itu mungkin Pak. Oke, ada masalah betul ya, ada masalah. Masalahnya tadi misalkan tentang penjernihan air begitu ya. Sumber air banyak, tapi nggak bisa dikonsumsi gitu ya karena mengandung senyawa yang berbahaya misalkan. Itu kan permasalahan. Nah, kita buat proyek gitu ya. Kita buat proyek. Proyeknya adalah membuat alat penjernih air. Nah, ketika siswa dari awal sampai akhir ya, dari awal perencanaan ya, menentukan desain alatnya bagaimana, bahan untuk membuat alat penjernihnya seperti apa, sampai akhir di situ siswa akan banyak belajar. Ya, di situ siswa akan banyak belajar. Proses inquiry akan hadir di situ. Ya, kemudian di akhir produk yang dihasilkan itu digunakan untuk menyelesaikan masalah gitu. Ya, jadi project itu seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang pembelajaran berbasis proyek, ya nanti Anda baca lagi lah ya. Anda baca lagi, Bapak hanya menyampaikan prinsip dasarnya seperti itu untuk yang pembelajaran proyek. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah ini terkait dengan tadi implementasi, ya implementasi dari kerangka kerja inquiry, baik itu yang Bakerman, kemudian Wenning, ya sampai yang Emden and Samvel. Anda sudah baca bahannya belum? Anda sudah baca bahannya di modul 6? Baru sekilas, Pak. Oke, sebentar ya, kita sambil menunggu azan.
Ini tinggal bertiga, yang 2 orang lagi kemana ya? Oke, nah yang ini sudah Anda baca belum? Oke, sambil menunggu Anda bisa simak terlebih dahulu. Oke ya, kita lanjutkan. Sudah ya disimak ya. Nah, ini ada satu contoh begitu ya, satu contoh implementasi pembelajaran inquiry ya berdasarkan kerangka kerjanya Emden and Samfeld. Ya, di sini levelnya adalah confirmatory inquiry. Ya, jadi level inquiry yang paling rendah ya, yang paling rendah di kerangka kerjanya Emden and Samfeld. Oke, jadi pada prinsipnya di sini ketika Anda nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pengalaman belajar berinquiry, pasti nanti langkah-langkah kegiatannya itu ya, langkah-langkah kegiatannya pasti akan ada 3 langkah utama. Ya, plan and design, kemudian conduct eksperimen, dan yang ketiga adalah evaluasi. Plan and design di situ ada observasi, identifikasi masalah, ya, merumuskan hipotesis, merancang percobaan. Kemudian langkah yang kedua adalah conduct eksperimen atau melaksanakan eksperimen. Ya, jadi melakukan eksperimen, kemudian dari situ mendapatkan data, dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Ya, coba Anda perhatikan ya, di sini misalkan ada langkah identifikasi masalah, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian merancang percobaan, ya, merancang percobaan, melaksanakan percobaan, ya, kemudian nanti ada mengumpulkan data dari hasil percobaan, dan terakhir nanti ada kesimpulan. Jadi langkah-langkah ini sebetulnya mirip dengan langkah metode ilmiah, ya, mirip dengan langkah metode ilmiah. Ya, cuman kalau kita lihat kerangka kerjanya yang Emden and Samfeld, kalau level yang paling rendah itu kan guru di situ posisinya membimbing setiap aktivitas, ya, membimbing setiap langkah kegiatan. Jadi mulai dari identifikasi masalah, merumuskan hipotesis, merancang percobaan, melaksanakan percobaan sampai kesimpulan, itu semuanya terlibat guru. Ya, itu level yang paling rendah. Gitu ya, itu level yang paling rendah. Nah, kalau kita tingkatkan levelnya, maka dilepas satu-satu. Sampai kalau kita lihat yang open inquiry, kalau kita lihat yang kerangka kerjanya Emden and Samfeld, itu untuk yang open semuanya peserta didik yang melakukan, mulai dari awal ya identifikasi masalah sampai akhir kesimpulan, itu yang melakukannya adalah peserta didik begitu ya. Nah, ini ada contoh yang konfirmatori, ini termasuk yang level rendah di kerangka kerjanya Emden and Samfeld. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, identifikasi masalah ini dari guru. Misalkan ini contoh begitu ya, lingkungan seperti apakah yang ini kebetulan materinya tentang zoologi invertebrata
ya tentang cacing tanah begitu ya, tentang perilaku hidup cacing tanah. Di sini identifikasi masalahnya, ya ini sebetulnya adalah konteks begitu ya, konteks yang disajikan agar peserta didik nanti bisa mengidentifikasi masalahnya apa gitu ya, yang nanti akan diselidikinya apa gitu. Ya karena di sini tujuan pembelajarannya tentang habitat, tentang tingkah laku cacing tanah, maka di sini identifikasi masalahnya pun kita arahkan. Ya, jadi yang mengarahkannya guru di sini. Kalau misalkan siswa ya jangan ada seperti ini begitu ya, harus dikondisikan oleh peserta didik. Gitu. Nah, misalkan di sini identifikasi masalahnya karena di sini yang terlibatnya adalah guru, maka dibuatlah pertanyaan-pertanyaan pengarah di sini. Lingkungan seperti apa yang disukai oleh cacing tanah? Ya, itu kan pertanyaan yang nanti mengarahkan pada tujuan sebetulnya ya. Jadi pada topik yang nanti akan kita pelajari ya tentang habitat cacing tanah. Lingkungan seperti apa yang disukai? Ya, ini kemudian dilanjutkan, apakah cacing tanah lebih menyukai lingkungan yang tanah yang basah atau kering? Nah, kemudian difokuskan lagi, disempitkan lagi pertanyaannya, apabila kita tawarkan ya, ini di rumusan hipotesis begitu ya. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara, tapi ini kita arahkan dengan pertanyaan begitu ya. Jadi boleh saja di sini misalkan hipotesisnya tidak ada pertanyaan seperti ini. Ya, cacing tanah menyukai tanah yang kering atau tanah yang basah misalkan. Hipotesisnya bisa tanah yang kering atau tanah yang basah, itu jawaban sementaranya. Tapi kalau ingin lebih difokuskan lagi ya dengan eksperimen yang nanti akan dilakukan, maka nanti di sini ya boleh kita arahkan seperti ini. Kalau kita sediakan ada handuk kering, handuk basah, manakah yang akan dipilih oleh cacing tanah? Tuh, ini jawabannya sebetulnya hipotesis begitu ya. Nah, dibuatlah percobaan. Nah, karena ini konfirmatori di mana guru terlibat di semua langkah inquiry, maka yang membuat langkah kerjanya ini adalah guru gitu. Kemudian ketika observasi juga dibantu oleh guru peserta didiknya. Ketika kesimpulan juga di sini siswa ya, di sini siswa karena memang untuk yang konfirmatori langkah terakhir kesimpulan ini siswa yang mengkonstruksi di guiding sebetulnya oleh guru. Ini yang guided ya sebetulnya sama gitu ya, yang guided ini masih Emden and Samveld. Jadi guru bersama siswa, guru bersama siswa, siswa. Jadi dilepas gitu ya, dilepas. Oke, kemudian ini guided inquiry ya masih sama seperti yang tadi. Nah, ini Bakerman level 2 ya. Level 2 itu adalah penyelidikan riset yang ada 2 variabel. Sehingga di sini dikondisikan gitu ya. Jadi LKPD-nya ini adalah contoh LKPD. Langkah-langkahnya sama begitu ya, identifikasi masalah, hipotesis, merancang percobaan. Tapi di sini risetnya, penyelidikannya adalah kalau kita perhatikan di sini ada 2 variabel yang dibandingkan gitu ya. Pengaruh apa terhadap apa begitu ya. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman misalkan. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau misalnya. Ada 2 variabel di sini ya. Variabel bebasnya apa? Variabel terikatnya apa? Kalau yang tadi kan sebetulnya nggak ada variabel. Variabelnya hanya 1, bukan nggak ada variabel ya. Variabelnya hanya 1. Ini sudah beda kerangka kerja ya. Kalau ini adalah Emden and Samveld. Jadi setiap langkahnya kalau yang level rendahnya itu di guiding semua, kemudian dilepas satu-satu. Kemudian kalau yang Bakerman, ini kan kalau level 1 riset penyelidikan 1 variabel. Level 2-nya 2 variabel. Level 3 2 variabel tapi lebih kompleks ya, ada pengulangan dan lain sebagainya. Begitu ya. Ini contoh nanti Anda coba pelajari lagi. Karena nanti ketika Anda membuat video, Anda harus buat seperti ini. Ya, Anda harus buat seperti ini. Jadi untuk proyek pembuatan video pembelajaran yang mengimplementasikan inquiry project, nanti Anda harus buat RPP, ya, kemudian juga Anda harus buat LKPD-nya yang
menunjukkan ada langkah-langkah inquiry di situ menurut kerangka kerja yang nanti Anda pilih. Jadi Anda boleh pilih yang Emden and Samvert, boleh Bakerman, boleh Wenning. Wenning juga nanti Anda bisa pilih mau yang discovery, mau yang interaktif demonstrasi, mau yang inquiry lab, atau silakan yang mana begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang ini ada di modul yang sebelumnya, modul 6 ya, sebelum project. Jadi silakan nanti bahan ajarnya Anda bisa akses di situ. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Gimana, bisa dipahami? Insya Allah, Bapak. Insya Allah, Pak. Oke, jangan lupa dibaca ya. Jangan sampai tidak dibaca. Baik, Pak. Kalau tidak dipelajari lagi, nanti Anda akan kebingungan ketika Anda harus membuat project, nanti membuat video pembelajaran yang mengimplementasikan level of inquiry Wenning misalkan, atau Bakerman, atau yang Emden and Samvert. Ya, Bapak juga sudah sajikan ada video di situ. Ya, ada video pembelajaran dari kakak kelas Anda yang mengimplementasikan level inquiry-nya Wenning. Tapi itu semuanya begitu ya. Mulai dari level yang paling rendah, discovery, kemudian interaktif demonstrasi, sampai hypothetical inquiry. Anda bisa lihat, Anda bisa coba pelajari video pembelajarannya. Kalau nanti Anda tidak perlu semuanya seperti itu begitu ya. Cukup di Wenning Anda pilih yang mana. Bakerman mau yang mana? Ya, level 2, level 3, kemudian Emden and Samvert level yang mana? Begitu. Dibuat video pembelajarannya. Oke, itu barangkali ada pertanyaan? Jadi Anda harus merencanakan dari sekarang begitu ya. Mau nanti topiknya apa? Bapak bebaskan silakan. Bapak bebaskan topiknya asal jangan sama dengan temannya yang lain. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ingin dikomentari? Ada saran atau ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bapak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali itu untuk pertemuan hari ini ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita bicarakan hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa ya dipelajari lagi, dibaca lagi. Karena insya Allah minggu depan kita akan kuis terkait dengan topik materi yang sudah dipelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.